Oke teman-teman, selamat datang di channel Programmer Drag and Drop. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara post dan page. Jadi kalau teman-teman sudah masuk dalam dashboard WordPress, teman-teman akan menemukan post dan page, dan itu hampir sama. Nah, tetapi jika kita dalami, post dan page itu mempunyai beberapa perbedaan. Nah, coba kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, post adalah dia bersifat dinamis. Jadi teman-teman kalau upload berita, upload melalui post, maka akan tersusun secara otomatis setiap harinya per tanggal. Sedangkan page dia bersifat statis. Statis maksudnya apa? Maksudnya dia tidak akan muncul dimanapun, kecuali kalau kita munculkan dengan ditarik link atau dibuat home dan lain sebagainya. Post bisa digunakan untuk menulis artikel, blog atau berita. Sedangkan page itu biasa kita gunakan untuk menulis halaman-halaman penting. Seperti apa? Halaman about, halaman profile, halaman kontak, halaman service, dan lain sebagainya. Nah, post juga tidak bisa dijadikan homepage. Jadi teman-teman kalau mau bikin post itu tidak bisa digunakan untuk menjadi homepage. Tetapi untuk page bisa dijadikan homepage. Selanjutnya perbedaannya adalah post bisa dikategorikan dan diberi tag. Nah, teman-teman kalau nulis postingan itu biasanya ada kategorinya apa, tagnya apa. Tetapi kalau page dia tidak punya kategori dan tidak bisa dibikin tag. Jadi teman-teman nggak ada tagnya. Ini tag apa, nggak bisa. Perbedaan selanjutnya, post tidak memiliki fitur template, sedangkan page memiliki fitur template. Jadi post ketika kita publish maka dia mengikuti desain layout dari default yang sudah dibuat. Tetapi kalau page setiap halaman bisa di custom masing-masing. Perbedaan selanjutnya, post termasuk ke dalam RSS. RSS itu apa sih? Teman-teman biasanya kalau mau narik data post, data berita itu masuknya di sana. Sedangkan page tidak bisa. Selanjutnya, post bisa masuk di halaman yang sudah default ya, seperti tadi kita jelaskan. Nah, yang terakhir, post biasanya sering diupdate setiap hari. Kita menulis artikel itu biasanya di post. Sedangkan page itu biasa jarang diupdate karena memang biasanya info-info penting. Oke. Nah, untuk lebih jelas, ini teman-teman bisa catat. Tapi lebih jelas lagi kita akan langsung masuk ke dalam websitenya ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah dashboard website kita. Ini saya zoom sedikit biar teman-teman tahu. Nah, ini loh yang disebut post dan disebut page. Mana? Nih. Ini adalah post, ini adalah page. Tadi perbedaannya sudah jelas ya. Nah, post itu biasanya kita buat untuk menulis artikel seperti ini contohnya. Nah, ini artikel. Jadi dia tersusun setiap tanggal per tanggal begini. Nah, template-nya juga seperti ini. Nah, ini template dari dari defaultnya. Kita bikin defaultnya seperti ini. Nah, sedangkan page, kalau page nih, page itu adalah halaman-halaman yang biasa kita pakai di depan. Nah, di atas ini biasanya kita gunakan page karena ini halaman penting, halaman kontak, halaman profile, halaman apa. Nah, ini page namanya, halaman page. Dan halaman page memang sangat mudah untuk di custom. Jadi teman-teman kalau mau custom halaman mendingan di page. Nah, custom halaman. Nah, kemudian yang di bawah ini ada banyak menu ya. Ini semuanya adalah page gitu kan. Bagaimana cara memasukkannya? Nah, nanti kita akan pelajari. Yang jelas teman-teman harus paham perbedaan antara post dan page ya. Kalau post rata-rata teman-teman paham karena teman-teman sering nulis berita setiap hari. Nah, perbedaan yang signifikan adalah di tempat yang tadi. Saya sudah buatkan slide-nya, nanti teman-teman bisa baca, bisa copy lagi di sana. Sehingga teman-teman tidak tertukar mana itu post mana itu page. Yang jelas jika teman-teman mau bikin postingan harus di post.
Kenapa? Karena di dalam post dia bisa membuat tag, membuat kategori dan lain sebagainya. Sedangkan di page dia tidak bisa membuat kategori, membuat tag, itu tidak bisa. Nah, ada pertanyaan, apa efeknya di dalam apa efeknya di dalam mesin pencari Google Search Engine? Kalau di dalam Google Search Engine dia tidak terlalu banyak efek dari post dan page, hampir sama lah. Tetapi untuk fungsinya itu biasanya yang berbeda. Fungsi antara post dan page ini yang berbeda. Ya, ini sedikit penjelasan ya. Coba kita lihat dalamnya post itu seperti apa sih? Nah, seperti ini dalamnya post itu. Ini dalamnya post ya. Ini ada judul di sini. Kemudian teman-teman bisa tuliskan artikel, gambar dan lain sebagainya. Nah, di sebelah sini ini ada kategori, ya kan? Ada kategori, di sini ada status, di sini ada juga schedule. Teman-teman bisa schedulekan, ya kan? Saya mau schedulekan berapa hari ke depan gitu. Ini ada kategorinya, ini ada tagnya. Teman-teman bisa tambah tagnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada fitur image-nya gitu ya, macam-macam. Nah, untuk di page itu seperti ini teman-teman. Page itu hampir sama. Kalau dibilang ini nggak terlalu berbeda, sama persis. Ini ada halamannya juga, hampir sama ya. Yang membedakan di sini dia tidak memiliki apa? Sebentar. Nah, di sini dia tidak memiliki tag dan tidak juga memiliki tidak punya tag dan tidak punya kategori, tidak bisa kita kategorikan. Padahal kalau posting itu sangat-sangat diperlukan kategori, misalnya kategori makanan, ini kategori tutorial, tadi kategori apa. Dan kalau post dia tersusun rapi nanti, sesuai setiap hari tersusun seperti itu. Contohnya ya kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah halaman, ini page. Nah, post itu seperti ini. Coba kita lihat post. Nah, ini post. Nah, post nanti tersusun seperti ini. Tergantung teman-teman desain susunannya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini post. Tampilannya ya begini saja post. Tapi kalau page teman-teman bisa bikin layout sendiri, teman-teman bisa custom sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit perbedaan antara post dan page. Mungkin ini video singkat, mudah-mudahan bermanfaat ya antara post dan page. Jika teman-teman kurang paham atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa ikuti terus video kita karena materi kita masih panjang, masih jauh sekali. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau teman-teman pengen punya tutorial, ada yang diajukan, silakan tulis di kolom komentar. Selamat bertemu di video selanjutnya.